Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Teknisi Seberang. Gimana kabar sedulur semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam segala pekerjaannya. Ya, kali ini ada HP Oppo A37 dengan keluhan mati total ya. Jadi kata pemiliknya tiba-tiba mati dan tidak bisa dihidupkan. Nah, setelah saya lakukan pengecekan, ternyata ini yang pertama, konektor casnya itu longgar ya. Jadi harus dipegangin karena konektornya sudah longgar. Jadi kalau tidak dipegangin itu tidak nyambung. Nah, setelah saya cas, ternyata HP masih bisa hidup dan bisa digunakan normal. Tetapi setelah casnya kita cabut, HP langsung mati. Nah, itu biasanya kalau kasus seperti ini dari pengalaman yang sudah saya kerjakan, itu penyakitnya ada di baterai. Nah, kalau di situ baterainya masih ori, kita coba untuk jumper fuse-nya, kemungkinan masih bisa digunakan. Nah, kalau di situ baterainya sudah bukan ori, otomatis tidak ada fuse-nya, jadi kita harus ganti baterai yang baru. Nah, untuk di kasus HP ini baterainya masih baterai ori ya. Jadi akan saya coba jumper fuse-nya apakah bisa berhasil. Nah, untuk itu silahkan disimak video kali ini. Jangan di skip ya lur, simak sampai selesai. Ya, untuk tahap pengerjaannya ya lur, yang pertama kita buka dulu slot SIM-nya, lalu kita buka back covernya, terus kita buka baut penutup konektor baterai. Nah, setelah konektor baterai kita lepas, lalu kita lepaskan baterai dari bingkainya, dari frame. Nah, untuk pelepasan baterai ini supaya hati-hati ya lur. Jangan di situ menggunakan benda-benda yang tajam, baik itu pinset atau pisau, yang di situ mengakibatkan baterai nanti akan tergores sehingga mengakibatkan kebocoran pada baterai dan baterai nanti tidak bisa digunakan kembali. Nah, untuk pelepasan baterai ini dilakukan harus hati-hati ya lur. Jangan sampai merusak baterai itu sendiri. Nah, setelah baterai sudah terlepas dari bingkai LCD-nya, kita akan buka di bagian penutup konektor ya, yang di bagian atas di konektor itu ada isolasi. Nah, kita buka, lalu kita cari letak fuse-nya yang nanti akan kita jumper langsung ya, atau bypass istilahnya.
Ya, untuk proses melepas isolasinya ini juga harus dilakukan dengan hati-hati ya lur, karena isolasinya sangat tipis. Nah, kalau kita membutuhkan menggunakan pinset, ya kita lakukan dengan sangat hati-hati, jangan sampai merusak baterai itu sendiri. Nah, kalau tertusuk ya malah jadi repot, nanti baterainya masih tidak bisa digunakan lagi. Kita buka ya, hati-hati. Karena kalau kita ada kuku panjang, itu bisa memudahkan ya proses pembukaan isolasi ini. Oke, setelah isolasi terbuka, kita cari letak fuse-nya ya, fuse baterainya. Nah, untuk fuse ini biasanya berkode dengan huruf ya. Biasanya huruf LK atau Q. Itu yang biasa ada di fuse baterai, biasanya kode huruf seperti itu. Nah, dan ini fuse ini biasanya ada di HP yang ori ya, original bawaan HP. Kalau di situ sudah pernah diganti baterai dengan yang bukan ori ya, itu biasanya fuse-nya tidak ada. Ini karena baterainya masih ori ya, jadi kita akan coba jumper fuse-nya, mudah-mudahan masih bisa digunakan. Nah, setelah kita menemukan posisi fuse-nya, langsung saja kita jumper dengan menggunakan solder dan kawat jumper ya. Langsung saja di jumper dihubungkan antara kaki sebelah kanan dan kaki sebelah kiri. Nah, ini untuk kenapa Bang dengan di jumper fuse ini HP baterainya bisa digunakan kembali. Nah, ini untuk penjelasannya ya saya kurang paham juga, karena sini berdasarkan dengan pengalaman yang di situ ya, juga pengalaman dari senior, dari teknisi senior. Nah, untuk penjabarannya atau penjelasannya ya juga kurang paham juga. Nah, mungkin di situ karena fuse ini sifatnya penghubung ya. Jadi kalau di situ putus ya otomatis baterai tidak bisa digunakan. Nah, ini kita sambung, kita jumper supaya bisa terhubung kembali. Nah, mungkin analisa dari saya seperti itu ya mungkin. Oke, setelah kita jumper, lalu kita rapikan kembali konektornya, kita tutup kembali, kita isolasi lagi. Bila perlu, kalau di situ sudah tidak bisa lengket, nah kita tambahkan dengan isolasi lagi biar lebih kuat. Setelah rapi kembali ya, langsung saja kita tes ya, kita pasang baterainya, lalu kita hidupkan HP-nya apakah bisa hidup tanpa harus sambil dicolok cas ya. Mudah-mudahan saja berhasil, jadi kita bisa dapet cuan ya. Cair.
Nah, alhamdulillah setelah dilakukan penjamperan fuse, HP bisa hidup normal tanpa dicolok cas ya. Nah, ini berarti ya benar masalahnya ada di baterai. Nah, solusi awalnya itu kita jumper fuse dan alhamdulillah berhasil ya. Sebenarnya kalau di situ kita ganti dengan baterai baru juga bisa saja. Tetapi ya kalau di situ masih bisa diperbaiki ya apa salahnya ya kan. Nah, dan juga user juga minta cepat karena mau digunakan anaknya untuk sekolah. Jadi kalau bisa dikerjakan langsung jadi. Nah, sini saya tawarkan untuk perbaikan baterai tanpa penggantian ya. Oke, akhirnya HP Oppo A37 kali ini sudah berhasil kita perbaiki ya, dengan cara jumper fuse pada baterai. Nah, tinggal nanti pergantian pada konektor casnya ya. Karena konektor casnya ini ya masih longgar ini. Kalau disenggol sedikit saja ya nanti tidak bisa ngecas lagi, langsung terputus. Jadi harus dilakukan penggantian konektor casnya. Nah, untuk Oppo A37 ini ada fleksibel untuk penghubung antara konektor cas dengan mesin ya. Jadi bisa kita ganti satu set dengan fleksibelnya, atau juga kita bisa ganti konektor casnya saja. Nah, untuk video penggantian konektor cas mungkin saya akan buatkan di video selanjutnya ya lur. Kalau nanti HP-nya belum diambil ya, kalau masih sempat, insyaallah saya akan buatkan video penggantian konektor casnya. Ya, setelah kita pastikan HP hidup normal ya, sudah benar-benar normal, langsung saja kita kembalikan penutup baterainya, kita pasang kembali baut-bautnya. Dan juga back covernya ya. Alhamdulillah HP ini sudah hidup normal tanpa dengan dilakukan penggantian baterai. Jadi ya sedikit irit ongkos ya. Nah, ini kita jelaskan pada pemiliknya bahwa ya baterainya ini sudah kita lakukan perbaikan, kita jumper fuse-nya. Nah, kita tawarkan kepada usernya atau pemiliknya apakah mau diganti yang baru atau masih tetap menggunakan baterai ini, ya kita serahkan ke usernya. Kita terangkan bahwa baterai ini sudah kita jumper fuse-nya, tapi kelebihannya itu ya masih original. Kalau di situ mau ganti yang baru ya nanti kita tinggal ganti yang baru. Ya, demikianlah lur video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton video saya kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah ilmu atau menambah wawasan bagi sedulur teknisi ya, khususnya teknisi pemula. Jika sedulur suka dengan video saya kali ini, silakan
klik tombol like. Dan jika ada pertanyaan yang mau disampaikan atau kritik, saran, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe ya lur, supaya channel ini lebih berkembang lagi. Dan juga semangat untuk membuat video-video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.